Mendekati musim mudik Lebaran, pemerintah terus berbenah dalam segala lini. Ruas tol terpanjang di Indonesia yang baru diresmikan, yakni tol Cipali, juga sudah dioperasikan, meski belum 100% sempurna pembangunannya. Benarkah ini demi kenyamanan pemudik atau demi kocek investor yang ingin segera balik modal? Ini dia liputannya untuk Anda. Dalam rangka persiapan mudik Lebaran, pemerintah terus berbenah diri melakukan perbaikan sarana dan prasarana di sepanjang jalur Pantura Jawa. Dan pembenahannya sudah mencapai 90% dengan serapan anggaran sekitar 220 miliar rupiah. Penanganan yang dilakukan sejauh ini adalah pemantapan badan jalan, perbaikan sejumlah kerusakan, pemasangan rambu-rambu dan marka jalan. Secara umum, pekerjaan lebih banyak difokuskan di Jawa Tengah dengan pertimbangan belum siapnya jalan tol sebagai jalur alternatif di wilayah tersebut. Menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan jalur pantai utara Pulau Jawa belum optimal. Penerapan sistem drainase yang buruk semakin membuat kerusakan jalan di Pantura terus berulang, sebagaimana diungkapkan anggota BPK Rizal Jalil. Bahkan hasil audit BPK menunjukkan 58,17% atau 828 km ruas jalan belum dilengkapi drainase. Sementara 35,93% atau 214 km sistem drainase tidak berfungsi. Di sisi anggaran, pada tahun anggaran 2013 dan 2014, Pantura disokong anggaran masing-masing sebesar 956 miliar rupiah dan 1,4 triliun rupiah. Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran masing-masing hanya sebesar 893 miliar rupiah dan 1,2 triliun rupiah. Sangat membutuhkan jalan itu. Tidak mungkin jalan itu ditutup dalam tempo 24 jam untuk dikerjakan terus-menerus. Menurut Dirjen Bina Marga Hedianto W. Husaini, bagi pemudik yang melalui ruas jalan tol, kewaspadaan dan kehati-hatian tetap diutamakan. Sebab di beberapa daerah sedang dilakukan perbaikan jalan, baik karena adanya beberapa gorong-gorong yang ambles seperti di daerah Pejagan dan Pemalang. Apalagi umumnya di daerah itu sudah dalam keadaan lelah dan penat karena telah menempuh waktu perjalanan jauh. Optimis nanti arus mudik bisa dilalui. Tanggal 6 rencananya bisa dilewati kita semua. Tanggal 10 hanya yang keluar ke mana? Ke kereta api. Tanggal 10 sudah. Untuk memberikan akses waktu lebih singkat dalam perjalanan dan untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura dan jalur selatan, dibangun ruas tol baru Cikopo Palimanan atau Tol Cipali yang peresmiannya sudah dilakukan Presiden Joko Widodo Sabtu 13 Juni 2015. Ruas tol Cipali atau Cikopo Palimanan merupakan ruas tol terpanjang di Indonesia, yakni 116,75 km. Jalan tol itu diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas jalur pantai utara Jawa hingga 60%. Tol Cikopo Palimanan terbagi dalam 6 seksi, yakni seksi 1 Cikopo Kalijati, seksi 2 Kalijati Subang sepanjang 9,56 km, lalu seksi 3 Subang Cikedung sepanjang 31,37 km. Selanjutnya, seksi 4 Cikedung Kertajati sepanjang 17,66 km, seksi 5 Kertajati Sumberdaya sepanjang 14,51 km, dan terakhir seksi 6 Sumberjaya Palimanan sepanjang 14,53 km.
Tol Cipali memiliki 99 jembatan dan 7 pintu masuk keluar serta 8 rest area atau tempat istirahat. Pengerjaan rest area juga terus dikebut agar bisa berfungsi optimal saat puncak arus mudik. Ini orang kerja semuanya kan, targetnya paling 9,5 karena pekerjaannya sama gitu. Kita sih bukan mengejar waktu yang cepat. Ironisnya, belum genap sebulan tol Cipali resmi digunakan, kecelakaan lalu lintas sudah terjadi di ruas tol itu, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka parah. Menurut pengelola tol Cipali, sebagian besar kecelakaan didominasi persoalan human error atau faktor kesalahan manusia. Namun pihak operator PT Lintas Marga Sedaya berjanji akan menambah jumlah lampu penerangan, marka jalan dan rambu lalu lintas di ruas jalan tol terpanjang di Indonesia ini. Ya, dari analisanya hampir 90% lebih itu adalah human error, artinya kecelakaan tunggal ya, kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh pengemudi, faktor pengemudi. Hanya 1-2 yang mungkin tabrak belakang, yang itu juga mungkin dari penyebab mereka lengah atau mengantuk. Dan untuk itu kami persiapan tadi dari tempat istirahat yang sudah bisa kami sudah dibuka untuk umum nanti di Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat musim mudik Lebaran, seluruh operator transportasi udara, laut, dan darat menambah pula jumlah armada. Selain itu, pemerintah juga menurunkan tarif tol sebesar 35% selama periode 10 hari menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Menurut Menteri BUMN Rini Sumarno, penurunan tarif tol diharapkan dapat mengurangi beban pemudik, juga biaya kirim logistik makanan dan barang melalui jalur darat. Tujuannya juga untuk sehingga masyarakat juga yang mungkin kemarin pesan tiket sudah habis, sekarang masih bisa pesan lagi. Jadi itu juga dilakukan. Selain itu juga program-program untuk pulang melalui tol. Bapak Presiden juga sudah mengumumkan bahwa biaya tol 10 hari Untuk memastikan perjalanan mudik Lebaran tidak terganggu, PT Kereta Api Indonesia akan menambah jadwal perjalanan sebanyak 14%. Dari semula 307 perjalanan menjadi 370 perjalanan. Bahkan PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga melakukan penambahan 106 rangkaian gerbong kereta untuk rute ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga menambah jumlah daya angkut penumpang bisa mencapai 30 ribuan tempat duduk perharinya. Kesiapan senada juga dilakukan PT KAI Daob 2 Bandung yang menyediakan 27 lokomotif. 3 di antaranya merupakan lokomotif cadangan yang disiapkan di titik rawan seperti di daerah Banjar, Cirebon, dan Cibatu. Diperkirakan arus mudik Lebaran akan terjadi mulai tanggal 10 Juli 2015 dan puncaknya di tanggal 14 dan 16 Juli mendatang. Bukan hanya moda transportasi massal yang disiagakan, pembangunan infrastruktur di daerah yang dilalui pemudik juga turut dibenahi, seperti yang terlihat di Jalan Raya Utama Yogyakarta menuju Magelang.
Tradisi mudik merupakan fenomena unik tahunan yang telah menjadi ritus sosial dan ciri khas masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Terutama mereka yang hidup merantau di kota-kota besar, apapun latar belakang, status sosial, dan stratanya. Bagi sebagian orang, terutama dunia barat, tentu tidak mudah memahami kultur mudik ala Indonesia. Tim Liputan Berita 1.